Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Master Dao Qi memiliki reputasi yang terkenal buruk. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, maka kekuatannya akan sangat sulit dihentikan. Ritus Dao makhluk tertinggi tidak memiliki terlalu banyak murid, hanya mereka berdua. Qi Daolin tidak takut orang lain membalas dendam pada mereka sama sekali, dan itulah sebabnya dia berani berbicara begitu terbuka. Gulma menutupi biara ini, fondasinya retak, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Tetapi dengan kecemerlangan dua individu ini, itu malah membuat tempat ini tampak suci dan berbeda. Huang menjadi pewaris ritus Dao makhluk tertinggi. Sekarang Qi Daolin memberitahu dunia, jumlah orang yang akan bersekongkol melawan Huang tidak akan sebanyak itu lagi, kan? Setidaknya tidak secara terbuka, kan? Para pembudidaya dari semua sekte berdiskusi. Mereka sangat bersemangat. Baru saja, pertempuran hebat membuat darah mereka mendidih. Pelindung Dao klan surgawi dikalahkan, efek dari ini sangat luar biasa. Huang menjadi orang terkenal, menjadi murid Qi Daolin yang terkenal kejam. Berita ini pasti akan menyebar ke banyak sekte besar, dan tidak diketahui apakah tindakan ini akan membuatnya menjadi kultivator yang buruk. Klan surgawi merasa paling sedih. Banyak dari wajah mereka berwarna abu. Pukulan mental ini terlalu hebat. Dewa surgawi mereka tidak cocok, dan pelindung Dao memiliki dua tanduk yang dipotong. Bagaimana klan kaisar yang mulia ini bisa menanggung ini? Semua orang menurunkan tangan mereka, dengan erat mengepalkan tangan mereka. Ini adalah penghinaan yang luar biasa, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Akankah surgawi tua mengambil tindakan? Namun, dia akan segera memasuki wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Pada saat yang sama, beberapa orang merasa menyesal. Saat itu, jika mereka tidak mengingini teknik berharga Si Hao dan mengembangkan hubungan yang baik dengannya, itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Huang, seorang pemuda, membuat dewa surgawi klanku menderita bencana dan pelindung Dao terluka. Bakat muda yang luar biasa terbunuh. Ini benar-benar rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Beberapa orang berada dalam kesedihan dan kemarahan, merasa sangat menyesal atas perbuatan masa lalu mereka. Hasil ini terlalu mengerikan. Hanya saja, tidak peduli seberapa besar kemarahan mata dan hati mereka, mereka masih harus menundukkan kepala. Kalau tidak, Qi Daolin itu pasti tidak akan bersikap baik. Sebuah kecelakaan tunggal dan mereka mungkin akan musnah. Yun 11 berdiri di atas puncak gunung, gaun panjang yang mencapai tanah berkibar tertiup angin. Pupil matanya yang putih bersih agak sedih, matanya sangat seperti mimpi, seolah-olah ada kabut yang menutupinya. Rambut indahnya menari-nari. Seluruh keberadaannya tenang tanpa fluktuasi saat dia menatap dengan linglung. Ini tidak terlalu buruk, Yun 11 berjuang untuk menghasilkan senyum di wajahnya. Hari ini, tindakannya telah melampaui apa yang dapat diterima. Dia tidak bertindak karena pertimbangan untuk klan surgawi, tetapi sebaliknya berpihak pada musuh mereka. Jangan kembali ke kota surga, kata Si Hao. Dia tidak ingin klan surgawi mempersulitnya. Yun 11 menggelengkan kepalanya. Kakek dan orang-orang terkasihnya masih ada di sana, jadi bagaimana mungkin dia tidak kembali? Dan pada akhirnya, dia masih anggota klan surgawi, jadi bagaimanapun caranya, dia tetap tidak bisa mengkhianati klan. Kamu tidak perlu khawatir,
tidak ada hal buruk yang akan terjadi. The Old Celestial dan yang lainnya semuanya cukup baik untukku, dan mereka akan mengerti tindakanku. Selain itu, saat ini, jumlah orang dengan batu mandat surga tidak terlalu banyak lagi. Yun 11 tidak melanjutkan berbicara setelah ini. Yuyu setengah lumpuh, jadi sekarang, dia telah menjadi jenius terkuat klan surgawi. Klan surgawi tidak akan menghancurkan masa depan mereka sendiri dan hanya akan membimbingnya, mencoba membuatnya merasa memiliki sekte tersebut. Kenapa aku tidak menebang yang lain juga? Kata Si Hao. Dia melihat ke seluruh klan untuk menemukan orang lain dengan batu mandat surga. Jangan. Yun 11 ketakutan. Selama kamu masih hidup, dan aku masih di puncak hidupku, klan surgawi tidak akan berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka tidak akan melewati batas. Qi Daolin menyela, berkata kepada Si Hao. Yun 11 memberinya pandangan terakhir, matanya menunjukkan kekecewaan. Wajahnya yang putih berkilau dan bergerak merasa sedikit sedih. Matanya tertutup oleh sedikit kabut berair. Dia benar-benar tidak ingin semuanya berakhir seperti itu, hanya saja terlalu banyak hal yang telah terjadi. Dia melambaikan tangannya sebelum dengan cepat pergi. Klan surgawi pergi, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika mereka berani mengatakan kata-kata kasar, tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Hal-hal berakhir seperti ini. Badai besar ini berakhir. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kerugian klan surgawi sangat besar. Tambang ilahi mereka dihancurkan, tokoh tingkat yang lebih tinggi dikalahkan, dewa sejati, dan ahli agung muda bahkan dibunuh oleh Si Hao. Itu terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, itu adalah mantan klan kaisar. Itu tidak memiliki kekuatan tahun-tahun sebelumnya. Semua orang menghela nafas dengan kagum. Kemuliaan mereka tertinggal di era kuno, bukan lagi klan kaisar di era ini. Semua orang pergi satu demi satu. Ada sosok di mana-mana di wilayah pegunungan ini. Tempat ini secara bertahap memulihkan kedamaiannya. Kemudian, berita keluar. Semua provinsi terguncang. Beberapa sekte besar menerima berita secepat mungkin, membuat mereka benar-benar terkejut. Pemuda Huang benar-benar memprovokasi badai besar, bahkan menyeret Qi Daolin yang terkenal jahat. Klan surgawi sangat dikalahkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka kehilangan semua wajah yang mereka miliki. Huang ini benar-benar sesuatu, membunuh anak dunia bawah, lalu membunuh dewa matahari Fain, dan bahkan mengalahkan bakat luar biasa Feat Heres. Dia bahkan telah membunuh anak petir. Hari ini, dia bahkan mengalahkan legenda mandat surga. Betapa mulianya pencapaian pertempuran ini? Semua pihak terguncang. Para pembudidaya dari semua sekte besar sedang berdiskusi. Nama Huang segera bergema melalui puluhan hingga ratusan provinsi, menarik perhatian semua wilayah. Dia yang menyebabkan gangguan ini? Di dalam istana tembaga kuno yang sangat besar yang tampak seperti gunung yang sangat besar, seorang pemuda duduk di sana. Ketika matanya terbuka dan tertutup, mereka menembakkan dua garis kilat dingin. Ini adalah istana abadi, salah satu warisan paling kuno dan misterius dari alam yang lebih tinggi. Ketika pewaris istana abadi menerima laporan itu, matanya dalam dan auranya menakutkan. Dia sekarang sedikit lebih kuat dari itu ketika dia adalah anak muda yang hebat di Origin Sky Secret Realm. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Meskipun keduanya memiliki penampilan yang mirip, ada perbedaan intrinsik. Orang ini terlalu menakutkan. Ketika matanya terbuka dan tertutup, simbol emas dan perak akan terus muncul,
seolah-olah bisa menembus kehampaan. Helai demi helai aura dao besar meresapi udara dari tubuhnya. Hebat, tidak perlu marah. Dia jelas bukan lawanmu. Seorang pelayan tua berkata. Ada sepasang sayap emas di punggungnya, dan auranya mengejutkan. Ini adalah dewa tingkat atas, namun dia hanya seorang pelayan di istana abadi. Suruh tubuh kedua kembali. Dia berjalan di dunia di tempat saya dan meninggalkan kultivasi. Pada akhirnya bahkan kehilangan cahaya untuk wajah saya. Kata pemuda ini dengan tenang. Orang hebat ingin? Ekspresi pelayan tua itu berubah. Tubuh utama akan membunuh tubuh kedua dan kemudian menghasilkan tubuh kedua yang lebih kuat? Aku tahu bahwa hubunganmu dengannya tidak buruk, tetapi tidak perlu khawatir. Saya tidak punya waktu lagi, jadi saya tidak akan menyanyiakan energi primordial saya untuk membuat tubuh lain. Pemuda ini berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dan menatap energi kacau yang mengelilingi istana abadi perunggu. Ratusan sungai berkumpul di laut, pertempuran besar 3.000 provinsi akan segera dimulai. Saya harus mencapai kondisi terkuat saya. Hati pelayan tua itu bergetar. Dia tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu. Yang hebat tidak akan menunggu lebih lama lagi, akan menggabungkan kedua tubuh sekarang? Benar. Tubuh utama dan tubuh kedua akan kembali bersama. Saya akan memasuki Immortal Ancient dengan kondisi paling kuat dan naik di atas yang lainnya. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memberikan semacam keyakinan bahwa tidak ada orang lain yang lebih besar darinya. Jika orang lain mendengar informasi ini, mereka pasti akan ketakutan, sulit dipercaya. Pewaris istana abadi yang begitu kuat di dunia luar sebenarnya hanyalah tubuh kedua yang relatif lebih lemah, bukan tubuh asli. Ini hanya menakutkan tanpa akhir. Mungkin ada banyak orang yang memiliki kesalahpahaman bahwa aku tidak bisa memerintah tak terkalahkan di bawah langit. Sampai-sampai mereka percaya ada banyak yang bisa menandingiku, apalagi orang aneh kuno. Aku akan memberi mereka semua kejutan yang menyenangkan. Pewaris istana abadi dengan dingin berkata, yang hebat memiliki karakter surga yang melengkung, jarang terlihat sejak zaman kuno. Kamu pasti bisa menyapu semua musuh. Penatua berbicara. Sayap emas di belakangnya bergerak, dan untaian energi dao menyebar ke udara. Dia sangat kuat, tetapi dia hanya bisa menjadi pelayan di sini. Energi kacau mengelilingi istana abadi perunggu, dan ada untaian energi sumber surga dan bumi yang mengembun. Adegan itu mencengangkan. Ini adalah tempat yang merebut keberuntungan alami langit dan bumi. Jika ada orang normal di sini, maka mereka pasti akan terkejut. Sementara itu, ini adalah tempat yang bahkan ingin dikunjungi oleh para master sekte besar. Bahkan jika mereka hanya bisa tinggal di sini di istana kuno ini untuk memahami selama beberapa hari, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Ada ukiran keturunan kuno di sini, warisan manusia abadi. Mungkin banyak orang percaya bahwa dengan keluarnya orang-orang aneh kuno itu, aku bahkan tidak akan bisa masuk dalam 10 besar atau bahkan 20 besar. Hah? Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, wajahnya mencibir. Bakat alami yang hebat adalah hebat, jauh lebih hebat dari imajinasi mereka. Ketika saatnya tiba, semua orang akan sangat terkejut. Kata pelayan tua itu. Dia tidak memuji secara membabi buta, tetapi sebaliknya benar-benar percaya bahwa pemuda ini terlalu kuat. Bahkan jika hanya tubuh utama ini yang keluar, itu akan cukup untuk menggulingkan suatu area. Sementara itu, segera setelah itu, tubuh utama dan tubuh kedua akan bergabung. Seberapa kuat mereka nantinya?
itu tidak mungkin untuk diprediksi. Kenyataannya, satu-satunya yang bisa menebak bahwa dia tidak menunjukkan keadaannya yang paling kuat mungkin hanya Heaven Mendingsek, karena tubuh utama Yu Chen juga memperoleh metode Immortal Palace. Di tanah kuno lain di mana energi ungu berputar-putar, ada gunung-gunung besar yang telah ada sejak zaman kuno. Pada saat ini, gempa dahsyat bergemuruh. Dan sejuta jin batu besar ditendang keluar dari dasar gunung, memasuki awan sebelum menghilang tanpa jejak. Haha. Tawa besar yang tak terkendali terdengar, yang mengguncang kubah surgawi. Seorang pria berjalan keluar dengan langkah besar dari sebuah gua kuno. Kepalanya ditutupi rambut berwarna darah, ruang di antara alisnya adalah mata vertikal. Dia agak kurang ajar dan flamboyan, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya aku keluar. Orang tua itu telah membuatku tertidur selama 20 tahun, setiap kali membuatku menjalani pemurnian hidup dan mati, pertempuran, dan perebutan darah melawan individu dengan alam kultivasi yang lebih tinggi. Hari ini aku free, hahaha. Saya mengolah seni pembakaran surga besar ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun di usia saya sebelumnya, tahap surga besar ke-9. Saya sekarang bisa keluar untuk membunuh. Biarkan saya berpikir, siapa yang harus saya sembelih? Pria berambut merah ini berkata pada dirinya sendiri, matanya menakutkan. Ada semacam aura jahat di sekitar tubuhnya. Aku harus memenggal kepala pewaris istana abadi itu, karena yang lain terlalu lemah. Atau mungkin aku harus menemukan beberapa individu lain yang sedang berhibernasi di warisan tersembunyi itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua turun. Kemegahan ilahi menerangi langit. Namun, dia cukup sopan kepada pemuda ini. Ini jelas seorang pelayan. Waktu yang tepat, beritahu saya teman-teman apa yang tangguh. Aku harus membantai setidaknya 2 atau 3 dari mereka. Hal serupa terjadi di provinsi kuno misterius lainnya. Para jinius yang sedang berhibernasi muncul, memicu adegan-adegan yang tidak teratur. Keributan besar terjadi di tepi danau emas. Di dalam manor bawah air, cahaya suci mengalir ke surga, mengguncang domain surgawi ini dan mengejutkan banyak sekte besar di provinsi itu. Banyak orang tercengang, menatap ke arah tempat ini. Seorang wanita bangkit dari dalam air, membubung ke udara dan meletus dengan puluhan ribu garis cahaya keemasan. Kepalanya yang berambut emas menari-nari, dan bahkan pupil matanya berwarna emas. Dia mengabaikan gunung, sungai, dan makhluk. Auranya sangat kuat, tapi dia jelas belum menyalakan api ilahinya. Namun, dia benar-benar menakutkan. Warisan ini tidak menghasilkan siapapun selama puluhan ribu tahun. Semua orang mengira mereka telah layu. Tak satu pun dari kita berharap bahwa formasi kekacauan utama manor air yang ekstrim ini akan terbuka, dan wanita surgawi berambut emas ini akan muncul. Ada orang-orang kuat yang mendesah di sini. Mereka semua sangat tersentuh. Terlepas dari ini, ada peristiwa aneh yang terjadi di sekte besar lainnya juga. Pertempuran besar 3.000 provinsi akan segera dimulai, provinsi yang berhibernasi mulai keluar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.